Dengan kedua tangan yang diborgol, Sudirman hanya bisa menangis saat jenazah ibunya dimakamkan di tempat pemakaman umum Ki Gede Malangsari, Kota Cirebon. Berbahayakah seorang Sudirman sehingga pengawalannya harus seperti itu dengan tangan terborgol? Sudirman adalah salah satu cerita tentang pedihnya menjadi orang kecil di negeri ini. Semoga bulan Ramadan ini pada kumpul semua ya Bu ya. Ya bisa lebaran bareng. Bapak Ibu panjang umur, sehat terus. Sekarang sih udah jangan pikiran lagi, yakin Bu. Dulu masih kangen. Tuh. Sebelumnya Pak Dedi itu nggak bersalah sama Jerman. Cuma Jermannya aja yang suruh sama polisi mau-mauan. Semoga PK Sudirman dikabulkan. Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu yang lagi makan, Pakun yang lagi ngelamun, dua tepi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Masih dalam rangka mengenang Ibu Iro atau almarhumah Ibunda dari Sudirman. Ini ternyata bener kemarin momen kritikan netizen terhadap prosedur pengawalan ya, yang dilakukan kepada Sudirman gitu. Kenapa harus diborgol, kenapa harus bawa senpi laras panjang ke dalam rumah di depan jenazahnya, itu bener-bener jadi kritikan. Ada kritik dari TV Nusantara TV, dari Kang Deddy, bahkan dari ini nih, kita buka dulu yang pertama meluncur. Ninyo Nikita Mirzani gemes ngelihatnya, gedek juga, emosi. Iya. Aku di satu sisi happy juga karena untuk case ini butuh butuh public figure yang punya exposure besar buat ngebantu ngedorong gitu. Ngelihatnya happy juga nih. Ada caption dari storynya Teh Niki. Polisi di Cirebon lebay, katanya nggak suka gue nggak bisa lihat momen. Kalian pikir Sudirman bakalan kabur, kasus nggak ada diada-adain. Jadi Tekniki nge-repost di storynya postingan dari TikTok Pro KDM tuh, dan memberi nada caption sama dengan kritikan teman-teman netizen gitu, yang kayak bisa kita baca sendiri kan. Kemarin juga banyak banget netizen yang bilang, emang bakal kabur, udah kayak teroris aja, sebegitu ketatnya, kenapa gitu. Ini juga yang membuat Bang Reza Indragiri, tim Diskursusnet tuh bingung gitu. Ya mungkin prosedur, tapi ya tolonglah apa tidak ada gitu, toleransi sedikit aja gitu. Karena banyak teman-teman netizen yang menilai kalau waktu ngeliat jenazah ibunya itu di sini di rumah tuh, Sudirman tuh pengen meluk, cuman jadi susah. Iya. Katanya begitu. Nah ini sampai Tekniki Nikita Mirzani ikut bersuara loh. Biasanya kan kalau yang urusan begini lebih pilih nggak ikut campur biasanya ya, Mang ya. Cuman mungkin karena udah menjadi keresahan banyak orang gitu kan, jadi kayak ya dianya juga nyampein juga gitu jadinya ya. Yuk public figure yang lainnya yuk bersuara, bantu dorong gitu. Karena aku gini ngerasa kalau konten kreator doang terus sama channel-channel dari pengacara, ya bisa tapi rada engap naikinnya, sumpah. Ini pas ngeliat ini, waduh ada public figure Teknik ikut bersuara, happy juga, semoga kedorong gitu ya. Amin. Sekarang kita next dari Nusantara TV meluncur. Ini juga nih channel respect nih, channel TV yang walaupun tidak besar-besar banget gitu, tapi gas kawal terus, selalu setia mengawal ya. Nih ada video yang kemarin diposting, ibunya meninggal, terpidana kasus Vina Sudirman tiba dengan tangan diborgol. Tuh kan mengkritisi hal itu. Ceki Play. Pidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman hadiri pemakaman ibunya pada Jumat pagi dengan tangan diborgol. Kedatangan Sudirman disambut isak tangis sanak saudara dan kerabat. Sudirman tiba di rumahnya dengan pengawalan ketat dari petugas lapas dan anggota polisi, serta didampingi kuasa hukumnya Titin Prialianti. Dengan kedua tangan yang diborgol, Sudirman hanya bisa menangis saat jenazah ibunya dimakamkan di tempat pemakaman umum Ki Gede Malangsari, Kota Cirebon. Menurut Titin Prialianti, Sudirman baru mengetahui ibunya meninggal dunia pada Jumat pagi, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sairoh
Ibunda Sudirman meninggal dunia pada Kamis malam. Sudirman terakhir kali bertemu sang ibu saat hari ulang tahunnya 20 November 2024 lalu. Jadi jam 8 tadi pagi dia baru tahu kalau ibunya meninggal. Itu pun karena perasaan dia dari semalam tuh udah gelisah. Saya nggak bisa tidur Bu semalaman gitu ngomongnya. Bu saya pengen telepon. Dia telepon kakaknya dengar suara Yasin itu sih. Cuman dia juga kayak antara percaya dan enggak. Jadi seperti yang bingung benar nggak sih meninggal gitu. Masih ngeblank ya Sudirman juga ya. Tapi Tekniki udah nge-up ya nggak di story-nya. Nusantara TV juga udah nge-up gitu. Masa iya sih TV-TV lain nggak mau apa ya menjadikan ini kan sebenarnya bisa jadi tema ya di borgol sama dikawal ketat itu kan di forum debat gitu kan bisa jadi tema karena kan pro dan kontra, satu sisi ada prosedur, di satu sisi masa nggak ada toleransi kemanusiaannya seperti apa gitu bisa tuh dijadikan tema debat sehingga bisa naikin lagi tuh pengawalan case ini gitu yuk bisa yuk sekarang kita ke nextnya nih meluncur Ninyo Kang Dedi loh sampai ngeposting nih, dikasih captionnya tadinya berat mau cerita, tapi ini harus saya ceritakan karena ini adalah peristiwa kemanusiaan. Ceki. Play. Tadinya saya tidak akan bercerita karena takut dianggap pria, tetapi mesti ini saya ceritakan karena ini adalah peristiwa kemanusiaan. Saat pagi saya mendapat WA, adanya seorang ibu yang tergeletak di rumah sakit, tak memiliki biaya dan tak memiliki BPJS untuk dirawat karena pecahnya pembuluh darah. Setelah itu saya menyarankan dirawat biasa. Yang penting bisa melaksanakan kegiatan pengobatan, mesti tak ada uang. Saya mencoba berkirim untuk pengobatan agar bisa dirawat di rumah sakit. Kemudian saya di WA lagi bahwa sang ibu meninggal dunia. Dan saya mencoba untuk menenangkan keluarganya dan berkirim lagi untuk biaya ambulan dan pemakaman. Kemudian dia mengeluh, memohon bantuan Peradi agar Sudirman bisa menengok. Dengan cekatannya Peradi berusaha untuk Sudirman bisa menengok ibunya yang meninggal. Kemudian saya melihat di tayangan berbagai platform media sosial, Sudirman dikawal dengan tangan di borgol dan senjata laras panjang. Hati saya tersayat, jiwa saya terketuk. Seorang manusia yang begitu lemah tanpa daya, jangankan melawan, berlari pun dia tak mampu. Mengapa perlakuannya seperti itu? Mungkin memang itu SOP-nya, tetapi SOP harus ada pertimbangan nalar kemanusiaan dan siapa yang sebenarnya yang menjadi objek pengawalan kita. Nalar kita bisa bekerja untuk memastikan seseorang berbahaya atau tidak. Berbahayakah seorang Sudirman sehingga pengawalannya harus seperti itu dengan tangan terborgol. Sudirman adalah salah satu cerita tentang pedihnya menjadi orang kecil di negeri ini. Saya menyampaikan rasa bela sungkawa pada Ibu Sudirman. Dan saya pun menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang dialami Sudirman saat menengok ibunya. Inilah keluh kesah saya sebagai seorang warga negara dan mesti saya ucapkan dan saya ceritakan. Saya tidak mewakili diri saya yang terpilih menjadi seorang gubernur. Saya hanya mewakili diri saya dan hati saya yang mesti saya ucapkan. Terima kasih pada semuanya yang telah berempati pada Sudirman dan ibunya. Semoga ibunya mendapat kemuliaan di alam akhir, mengakhiri derita yang dialami oleh dirinya karena anaknya terpenjara meski tanpa dosa. Kan sampai bersuara, walaupun di captionnya bisa dilihat tadi kan, tadi berat mau bercerita tapi ini mungkin udah kayak gemes juga gitu ya. Aku juga kemarin menduga sepertinya ini akan disoroti banget nih sisi sebelah sininya gitu kan, karena kan dari Sobat DN tuh yang langsung mengadu kepada Bang Reza gitu kan, ini kenapa kok begini prosedurnya, dan Bang Reza itu pun rada bingung dengan prosedurnya, dan juga ternyata teman-teman netizen makin ngeramein part situnya yang disorot-sorot terus, di highlight terus, kayak dipertanyakan, yang akhirnya Kang Deddy bersuara
Tekniki bersuara tuh, coba Nusantara TV bersuara gitu. Ya karena masuk akal aja sih Mang, karena kan kayak netizen selama ini udah dengan ikhlas, tulus ikhlas ngebantu ngedorong kasus ini tuh biar selesai, biar kebuka gitu kan. Istilahnya kayak ngebantu 7 terpidana buat bebas gitu kan. Terus di sisi yang lain malah diperlakukannya begitu banget gitu. Jadi kayak wajar sih menurut aku kalau misalnya netizen mendidih gitu. Sama balik lagi mungkin aku bisa mengingatkan teman-teman TV nasional gitu kan, bisa ngelihat poin itu buat jadi topik diskusi gitu. Karena kan kayak TV One, Kompas itu suka membuka forum-forum debat gitu kan, iNews gitu kan. Bisa dijadikan topik itu sebagai poin diskusi karena ngelihat ada pro dan kontra nih. Ada yang kontra kenapa seperti itu, ada juga yang pro ya karena memang itu prosedurnya gitu kan. Jadi ya secara tidak langsung kan membantu nge-up lagi tema kasus ini ya gitu dengan bahasan yang baru gitu ibaratnya gitu ya. Tolong bantu up, tolong. Kita kasih nextnya. Cus. Iya. Ini aku lihat di TikToknya Kang Ferry ngasih highlight soal kenangan Kang Ferry. Jadi kemarin kan setelah PK, Kang Ferry mengawal tuh kegiatan keluarga 8 terpidana itu ini ngapain, mau kemana, mau ngapain. Nah kebetulan ada momen waktu ngerekam ibunya Sudirman gitu. Tuh captionnya kompilasi kenangan bersama Ibunda Sudirman di YouTube Ferry O Channel. Buat Santi People yang pengen nonton mungkin bisa ngeliat ke YouTube-nya Kang Ferry. Ini kita play highlight dari TikToknya, ceki-ceki. Play. Semoga bulan Ramadan ini pada kumpul semua ya Bu ya. Ya bisa lebaran bareng. Bapak Ibu panjang umur, sehat terus. Sekarang sih udah jangan pikiran lagi, yakin Bu. Yakin kedepannya akan baik-baik aja. Bismillah, Allah tidak tidur. Anak-anak Ibu sehat dan akan terbebas Bu. Kumpul lagi bareng keluarga. Beni kangen gak sama Sudirman? Kangen. Kangen banget. Iya kangen banget Mas. Pasti udah lama gak pernah ketemu. Benar kemarin diucapkan oleh Benny gitu kan. Kepikiran, nanyain terus ya kayak gimana, dan juga harapannya sederhana, bisa kumpul di bulan Ramadan tahun depan gitu kan, biar bisa menjalankan ibadah puasa bareng gitu kan. Tapi ya apa daya gitu, kadang kalau orang udah kepikiran gitu kan, mau dibilang jangan mikirin juga pasti mungkin kepikiran terus. Ya itu yang mungkin sedikit banyak membuat kondisinya makin ngedrop gitu kan. Yang akhirnya mengalami pecah pembuluh darah gitu ya, walaupun tidak ada hubungannya secara langsung gitu, mungkin sedikit banyak faktor stres, mikirin terus itu berpengaruh mungkin ya. Ditambah lagi juga kan kondisinya Sudirman ya kita tahu sendiri di dalam sana kayak gimana, dia posisinya sakit gitu juga kan, pasti itu juga kepikiran juga kan. Pasti minimal sederhananya mikirnya gini, udah makan belum ya dia jam segini ya, ini kita makan enak, dia di sana makan apa ya, pasti seenggaknya pasti mikir begitu kalau seorang ibu tuh pasti. Kita kasih nextnya. Nih ini momen kemarin saat Sudirman mau balik lagi ke lapas ya. Ternyata di sini baru aku dialognya dari kakaknya yang terus memeluk Sudirman karena ntar dulu masih kangen katanya nih. Kita lihat dari Mai Ala, ceki-ceki. Play. Bapaknya tegar banget sumpah. Si kangen. Dulu masih kangen. Tuh. Kakaknya juga. Bapak kirimannya mau dibawa lagi ya Pak? Sambil maju ya, sambil maju ya. Ayo sambil maju. Ayo Pak, sambil maju Pak. Ayo, sambil maju. Firman semangat ya, semangat Firman. Aku gak kebayangin posisi bapaknya, satu sisi dia kehilangan sebelah sayapnya, di satu sisi buah hatinya yang baru kurang lebih 1 jam berkumpul lagi harus pergi lagi gitu kan, dikarenakan memang ada prosedur yang harus dijalankan gitu kan. Balik lagi hanya 1 jam dan segitu prosedurnya gitu kan, mau gimana lagi gitu. Tapi aduh tegar banget bapaknya ya. Iya, nggak kebayang jadi bapaknya gimana posisinya.
Cuma yang bikin salvo adalah komenannya nih. Ada dari Eka, serius bantu jawab ini Sudirman kasus apa ya? Ketinggalan berita. Ternyata masih banyak juga yang tidak tahu case-nya dan juga bahkan aku sempat baca tuh nggak sedikit loh netizen yang berpikir, loh bukan udah beres, kemarin kan sidangnya sudah selesai, bukan udah bebas gitu. Masih mikirnya ya selesai sidang PK ya udah bebas gitu. Bukan apa ya, nggak tahu prosedurnya itu harus dikirim dulu ke Mahkamah Agung, masih harus dikawal sampai benar-benar putusan dari Mahkamah Agung gitu. Mungkin itu yang akhirnya ya cukup banyak juga teman-teman netizen yang stop mengawal karena berpikirnya udah selesai kan PK-nya udah beres gitu. Tidak, belum. Diputuskannya di Mahkamah Agung yang sekarang status berkasnya itu statusnya balik lagi masih dalam proses pemeriksaan majelis gitu. Jadi justru ini sekarang tuh justru masa-masa gentingnya nih. Harus gitu. dibantu kawal lagi. Karena putusan A atau B dua-duanya sama beresiko gitu ibaratnya ya. You know what I mean, man? Tolonglah ya. Kita ini nih. Lanjut lagi nih, Herianto maaf mau nanya, jadi yang meninggal siapa? Sudirman kasus apa? Masih ada ya? Iya, makanya kita suarakan lagi. Sekarang kita kasih nextnya. Just Ninyo, ya. Ada dari Erwin Nawan 10. Captionnya, kalau saja tangan Sudirman tidak diborgol, dia ingin memeluk ibunya saat sebelum berangkat ke pemakaman. Apalah daya anak sepolos dan senurut Sudirman dia tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah tangannya diborgol. Kami hanya ingin mengingatkan kepada pihak terkait, kerjalah Pak dengan hati nuranimu tuh. Salah satu konten kreator TikTok yang apa ya, mengkritisi bagian tersebut gitu. Kayak serius lu momen pelukan terakhir, even pas di situ buka peluk, pasang lagi pun enggak gitu. Why gitu, yang itu yang akhirnya ditanyakan oleh konten kreator TikTok Erwin gini. Kita lihat videonya, audionya memang mute karena lagu ya. Ini momen saat entah mau datang ke pemakaman atau pulang dari pemakaman. Ceki. Play. Nah ini dikawal dengan Bu Wiwi dan Bu Titin dan juga Bapak Polisi. Tapi kalau dari aku tidak mau menyalahkan ke petugasnya, karena petugasnya hanya menyalahkan perintah. Nah prosedur perintahnya ini dari komandannya nih bagaimana nih briefnya gitu. Oh ini sepertinya baru sampai. Iya, bisa kita lihat. Jadi tangan Sudirman tuh Bu Titin berinisiatif untuk membelitnya pakai jaket gitu. Iya, biar nggak kelihatan banget kalau diborgol gitu ya Mang ya. Karena kasihan untuk yang tidak tahu case-nya mungkin akan mikir, oh itu ngapain tuh diborgol bisa keluar gitu segala macamnya gitu. Iya. Dan kalau kita berkaca komen dari video di akun Erwin ini, bisa kita lihat banyak juga yang nggak tahu kasus Sudirman kasus apa Sudirman. Nah ini ada yang tahu, ya Allah ya Robi ikut nyesek. Ketinggalan berita Sudirman kasus apa? Sudirman kasus apa? Aku netizen yang ketinggalan berita karena ngucucian nggak tahu kasus. Bener-bener makanya ini aku harapanku adalah teman-teman TV nasional ngebantu nge-up. Karena exposure nggak sampai dengan teman-teman TV nasional nge-up itu, minimal untuk konten kreator TikTok lainnya bisa banyak bahan untuk mereka repost, hitung-hitung promote untuk TV nasional kan, untuk menyampaikan ini sedang ada kasus ini loh gitu. Tolonglah ya, kita kasih nextnya. Ninyo, ini momen dari Erwin juga yang mengabadikan momen Sudirman hanya bisa melihat di saat kakaknya yang lain ikut membantu memakamkan ibundanya ya. Ceki. Play. Audio di mute karena lagu. Bisa kita lihat nih, Benny ikut turun. Terus mana Bang Sudirman yang lain tuh? Yang ini nih kalau salah, yang kaos tangan putih. Mungkin dari hati kecilnya dia tuh pengen nganterin gitu sampai ke tempat terakhir ibunya gitu. Cuman kayak ya mau gimana, posisi nggak bisa. Bisa kita lihat tadi itu tuh borgolnya tampak kelihatan sedikit gitu kan. Kelihatan juga Sudirman kayaknya masih memproses momen ini ada apa ini gitu, kayak masih ngeblank gitu ya. Iya. Tuh. Kalau di komen-komennya sepertinya ini yang komen yang udah pada tahu, tapi yang menarik yang bikin salfok adalah di sini udah ada 2 netizen dari Dan
yang nge-tag admin Gerindra ya, minta tolong bantu didengar kasus 7 terpidana ini biar mereka cepat bebas. Dan juga ada dari Zeyaku, Partai Gerindra, tolong Mindra kasih tahu Bapak Prabowo Subianto kasus Cirebon, semoga secepatnya mereka dibebaskan, mereka tidak bersalah. Tuh, ini aku respect nih netizen yang peran dia cuma bisa nge-tag di komen, dia tag di komen, bantu menyuarakan biar sampai. Iya itu tuh, minimal sampai jadi perhatian, nggak perlu di apa ya, dibikin sesuai dengan apa, diarahin intervensi apa, enggak perlu, yang penting di-push aja. Ini kan udah proses nih 6 bulan loh ya. Terus masa transisi ke MA-nya cukup lama juga, sebulan hampir 2 bulan ya sepertinya ya. Minta tolong diprioritaskan aja gitu biar hasilnya segera keluar gitu. Tolong ya, respect teman-teman netizen yang apa ya, ikut ngebantu sesuai dengan kapasitasnya. Mantap. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Iya. Ini nextnya momen yang diposting sama Benny ya, kakaknya Sudirman ya, dengan caption innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke Rahmatullah, ibunda kami tercinta. Gak nyangka secepat ini kepergian ibunda kami, dalam kurung Mimi. Tetapi saya harus ikhlas bagaimanapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal dan ibadah dan kebaikan yang telah dilakukan selama hidup. Mengampuni dosa-dosanya serta menjadikan tempat terbaik di sisinya, amin ya robbal alamin. Ini foto kenangan saat ayah dan ibunya Sudirman tuh ya. Ini sepertinya kalau lihat dari backgroundnya lagi di Lembur Pakuan sepertinya ya, di tempat Kang Dedi ya. Dan kalau kita lihat komen-komennya juga banyak teman-teman netizen yang mendoakan ya, yakin lancar jalannya ya, dan diterima di tempat terbaik, karena banyak banget netizen yang mendoakan ya. Bu Iro, kita kasih nextnya. Ninyo, ini masih dari Erwin. Saat tiba di rumahnya nih Sudirman, saat mau turun masih tidak boleh turun dulu, harus menunggu prosedurnya sampai diizinkan buat turun nih. Kita lihat ada dari bocoran dari jendela mobil. Ceki-ceki play audionya, kita mute karena lagu ya. Cuma balik lagi di sini memang tekankan, memang nggak mau nyalain petugasnya, lebih ke prosedurnya ya, kebijakannya dari atasannya yang ngebriefnya kan. Kalau petugas lapangannya hanya menjalankan prosedur yang diperintahkan kepadanya gitu. Bisa dilihat nih ya, masih bingung gitu kayak ini kenapa mungkin ya, kok belum boleh turun kali ya. Karena lihat mukanya kebingungan sama resah juga, deg-degan nih, percaya nggak percaya kayaknya ya, dia juga mikirnya ya. Iya. Udah nyampe nih, mungkin kayak kalau pengen lari langsung nyari ke rumahnya ya. Komen-komennya pun ini kan masih video terbaru ya, masih banyak yang ikut menangis, ikut bersedih gitu melihatnya. Juga ada yang baru terinfo gitu. Jadi bagus juga ada konten kreator TikTok yang bantu menyebarkan gitu kan. Jadi informasinya benar-benar bisa sampai gitu. Mungkin di hari kemarin tidak lewat FYP-nya gitu kan, hari ini baru lewat. Oh ternyata seperti ini kejadiannya. Bukannya udah bebas ya, gimana kabarnya gitu, menanyakan lagi sehingga menggerakkan teman-teman netizen lagi untuk ngebantu ngawal nge-up kasus ini lagi gitu ya. Respect brother Erwin, respect. Kita kasih nextnya. Ninyo, dari konten kreator TikTok kini nih, dia adalah Bu Titin. Sejak 2016 beliau membela 7 terpidana kasus Vina. Semangat demi keadilan Bu Titin. Di sini momen highlight dari diskursus net ya, sepertinya bisa dilihat watermarknya di sini saat momen Bu Titin menceritakan sejak 2016 sampai sekarang kenapa bisa sedekat ini untuk hitungan klien dan pengacara, tapi sudah seperti lebih dari saudara dengan keluarga Sudirman nih. Ceki-ceki play. Nah, dari 2016 sudah saya tahu kondisinya seperti apa. Mohon maaf kalau saya ngomong di antara keluarga yang lain, keluarga Sudirman lah yang paling rendah secara komunikasi dan pemahaman hal-hal yang harusnya mereka pahami. Kalau saya boleh ngomong agak kasar gitu, dari secara intelektual juga, mohon maaf, keluarga ini kan memang jauh di bawah gitu. Jadi kalaupun itulah sebabnya kan, saya merasa saya harus masuk ke mereka karena mereka nggak bisa ngomong sama yang lain. Kalau dengan saya ceritanya, saya tidak pernah menempatkan saya sebagai seorang pengacara, enggak. Saya misalnya, mereka kalau ada apa-apa, mau subuh, mau apa, pasti datang ke rumah saya. Mereka tertekan datang ke rumah saya gitu. Jadi saya udah nggak pernah menempatkan saya sebagai seorang pengacara. Saya selalu ngomong, Bapak kenapa subuh-subuh udah ke rumah saya?
Dia ketakutan, saya dikejar-kejar, takut. Maka itulah sebabnya memang keluarganya juga pernah menginap di rumah saya. Iya, 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 iya. Nah, dari 2000. Ya kan? Bisa kita tahu juga kemarin juga kan ramai juga waktu awal-awal tuh kan keluarganya ikut nginep gitu, terus apa-apa larinya ke Bu Titin. Untuk di 2024 ini full pro bono loh, tapi ya balik lagi karena Bu Titin sudah menganggapnya ini sebagai keluarga, saudara gitu. Ya udah ikhlas aja membantunya total gitu kan. Aduh, respect. Kita meluncur kelasnya, meluncur. Cus. Nih yo. Ya. Lastnya kita flashback ke momen Kang Deddy minta maaf dan peluk Sudirman, kisah derita sang terpidana dari channel Kang Deddy Mulyadi. Juga nanti ditutup dengan bacaan puisi dari Sudirman ya. Pokoknya ada materi lama kita gali lagi, kita up sebisa mungkin. Sayang udah sampai pemeriksaan majelis, sayang kalau nggak dikawal gitu ya. Yuk please, ini mah kudu dikawal, kudu harus wajib. Yang bisa tag admin Gerindra di TikTok setiap postingan dari Sudirman. Tolong dibantu ini mah ya. Tag sebanyak-banyaknya ya. Ceki. Play. Pelan-pelan. Gak apa-apa kalau nggak kuat berdiri sambil duduk juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Deddy. Salam. Sudirman juga memaafkan Pak Deddy. Sebelumnya Pak Deddy itu nggak bersalah sama Jerman. Cuma Jermannya aja yang suruh sama polisi mau-mauan. Pelan-pelan Sudirman. Nah. Oke, terima kasih Pak Deddy. Terima kasih atas kehadirannya. Terakhir kami akan membacakan, ini ada pesan ini dari yang pemohon prinsipal untuk bacakan. Silakan. Bentuknya saya nggak tahu apa ini, tapi ini adalah semacam puisi atau apa. Saya minta dibaca, mereka dia minta dibacakan. Silakan. Silakan Pak. Izin yang mulia. 8 tahun karya Sudirman. Mungkin ini sudah jalan takdirku untuk menjalani fitnah yang tak pernah aku lakukan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa semua harus begini? Ku tak pernah melakukan itu. Oh Tuhanku, tolonglah hamba-Mu. 8 tahunku di jeruji besi menjalani hukum sesak ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan itu, oh Tuhan. Tolong hamba-Mu. Datanglah sebuah keajaiban untuk keadilan ini. Aku selalu berdoa di sepanjang malam sujudku. 8 tahun ku terpenjara sepi, menjalani hukum sesat ini. Betapa pedihnya, sakitnya hatiku ini. Tak pernah kulakukan, oh Tuhan. Tolonglah hamba. Terima kasih yang mulia. Terima kasih banyak Majelis Hakim yang mulia. Semoga PK Sudirman dikabulkan. Aku mikirnya kayak Sudirman berat banget gitu ya.
bukan maksud membandingkan, tapi di antara 8 dia yang mengalami kecacatan yang paling banyak gitu kan, ya tulang belakang, terus jarinya gitu kan. Terus sekarang di posisi harapan yang sepertinya bentar lagi finish nih, bisa nih kejadian nih puasa bareng lagi gitu, bisa disuapin mamanya lagi ya, dapat kabar seperti ini gitu. Terus di hari terakhirnya wah dapat kesempatan nih, boleh diizinkan bertemu gitu kan, tetapi dengan segala prosedur yang ada sehingga untuk memeluk dan mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir pun terhalang gitu kan. Aduh, Diman semangat ya. Aku jadi ke flashback sih dari awal kayak ikutin sidangnya. Iya, Mang, maksudnya kan kayak waktu mereka 7 terpidana dipindah ke lapas Cirebon lagi gitu kan. Itu kan Sudirmannya belum ya. Tapi keluarganya Sudirman tuh selalu sabar, selalu ikut di persidangan PK 7 terpidana juga. Karena Sudirman kan belakangan. Ya balik lagi mereka selalu hadir, selalu nemenin. Itu loh, jadi kayak kenapa sedihnya tuh nyampe ya karena kita ngikutin banget gitu. Dan selalu ada kan, Mang. Sayang banget kalau sampai nggak kekawal terus terjadi sesuatu hal yang amit-amit, jangan sampai gitu kan terhadap putusan itu. Jadi santuy people please. Ini mah tolong TV-TV nasional atuh di up tadi topik ada tuh. Kalau misalkan kemarin nggak ada topik baru itu ada, itu bisa dijadikan satu forum, diramain lagi, minta pendapat para ahli gitu kan, pro kontra ada. Teman-teman netizen TikTok bisa membantu menyebarkan gitu kan, ke up lagi. Nanti teman-teman TV yang lain ikut korek lagi materi lain, nanya lagi, nyari lagi perkembangan segala macem gitu. Tolonglah ya. Ya semoga ada materi baru lagi gitu sehingga bisa ke up. Kita lihat besok ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya Nyo. Kita meluncur ke setting to Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Kemarin satu people full nangis komenannya Super Thanks kita kalian dari 4. Yang pertama mau buka dari Kakak Sarinata. Pulici yo wow pun masih tak mau perbaiki citranya, ampun dah tega banget. Nah, coba kalau ibu kalian yang meninggoy dan kalian diperlakukan seperti itu, mau nggak keterlaluan, ngamuk banget Kakak Sarinata ya. Terus ada dari Emiko. Innalillahi turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Ibunda Sudirman. Semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih, Mang. Amin. Ada dari Jung Jians ya, itulah sang ini 2 kali ya. Terima kasih. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang, Abu yang tidur di tempat lain pada kasur udah disiapin, pakun yang baru bangun, dulu topi mangkok, cabut dulu dan ciao.